teman-teman dari PC Ibnu Bangil ya. Selamat sore rekan-rekan. Ada ini Bu Guru Preptika. Selamat sore Bu Guru. Ya. Ini semuanya ada teman-teman yang lain. Boleh nanti kita saling sharing, kita tukar pendapat ya. Kita terkait masalah ikhtiar dan takdir. Kita berbincang-bincang. Kalau ada yang mau di-sharingkan atau masukan atau mungkin pertanyaan, mungkin bisa langsung di komentar di bawah ini. Saya ingin bahas soal begini. Ya, ini kan apakah menjadi sunatullah juga? Takdir dalam artian begini. Ini pandemi ini kayak sunatullah, sudah digambarkan. Kan gambaran begini. Ada orang naik bis, ya, terus kecelakaan, mati semua ke jurang. Umum kan, sunatullah dia pasti mati. Sunatullah itu karena orang jatuh dari atas, sunatullah harus mati. Logika akhirnya begitu kan. Nah, tetapi ada yang rupanya hidup satu di luar nalar, maka itu istilahnya inayatullah, ada pertolongan Allah. Nah, bagaimana kita mendudukkan ini menjadi sunatullah pandeminya, tapi juga ada unsur inayatullah yang itu tidak lepas dalam artian manusia akan habis. Apalagi pada zaman ini sudah sangat canggih. Ya. Informasi berapa detik sudah kita dapatkan, informasi bisa penjagaan sudah kita dapatkan. Tetapi memang ada nilai yang buruk ketika sering diinformasikan, karena kan menjadi proteksi pribadi kan dia tidak galau, dia lagi pikirannya tidak terganggu, sehingga kita dapat informasi kadang dalam segi pandemi ada unsur kita penjagaan, memproteksi, tetapi itu dibalik itu ada orang yang ngomong, wah ini kok semakin parah, sehingga yang menyerang itu dirinya sendiri pada dirinya, sehingga ketika keadaan tidak disangka-sangka, imun dia turun. Iya. Ini tuh terkait self diri dia sendiri gitu ya. Itu nanti kita akan bahas di kajian yang lain. Jadi teman-teman ada sedikit bocoran sini ya. Nanti kita teman-teman PC Ibnu Kabupaten Pasuruan ini, rekan-rekan kita akan terus melakukan diskusi atau kajian yang bertagline kajian virtual, ruang belajar dan mengaji ya. Di sini nanti kita akan banyak membahas tentang isu-isu yang terkini, baik dari sudut pandang agama atau tentang pengetahuan. Nanti kita akan undang dari pemateri-pemateri yang mungkin teman-teman juga familiar, adalah tokoh-tokoh publik ya, ada. Ya kita berdoa aja, kita usahakan seperti Bupati Gus Irsyad, atau mungkin nanti Kiai Mujib, atau nanti ada banyaklah nanti teman-teman yang akan mengusahakan, kita akan mengundang pemateri-pemateri yang itu adalah tokoh-tokoh kita di Pasuruan, sehingga kita ada sedikit pencerahan gitu Gus ya, pencerahan, motivasi juga terkait kita sebagai pelajar. Nah nanti kita akan bisa langsung berkomunikasi melalui live chat dengan beliau-beliau. Nah, untuk kali ini kita membuka dari Gus Sam. Nah, beliau ini, Gus Sam ini adalah siapa ayah Anda? Oh enggak. Saya ingin tidak sebab karena hierarki keturunan ya. Ya tapi karena ya menguntungkan gitu kan. Iya. Sayang-sayang dengan sosok. kita apa keahlian lah kita ambil pada karena juga kedekatan. Karena kita sesuaikan dengan kajian ini, karena kita belajar, maka kita undang salah satu akademisi yang menurut kami adalah yang bisa jadikan pandangan. Karena apa sih? Kita tahu 5-10 tahun yang lalu mungkin santri kita akan belajar kitab kuning. Sama sih, kita juga lulusan pesantren, kita baca kitab kuning. Ya meskipun saya masih belum sohi gitu ya. Bukan, bukan expert ya. Mungkin teman-teman yang lain ini agar bisa termotivasi, selain kita pondok pesantren secara salaf, tapi kita juga bisa belajar tidak kalah, jangan sampai minder. Bahwa kita santri itu tidak hanya sebatas kita mengkaji kitab kuning saja atau kitab-kitab salaf, tetapi kita juga bisa mempelajari ilmu-ilmu umum. Nah buktinya saya sendiri S1 di UIN dan sekarang S2 di UIN. Saya juga dari santri. Nah, Mas Sam ini juga malah santri. Dia santri,
S1-nya ngambil 2 jurusan, S2-nya juga double degree ya. Ini tapi itu hanya cara quantity, maksudnya itu ya, dalam ini bukan kualitinya ya, ini belum sebagai ini. motivasi bagi teman-teman atau adik-adik, santri-santri, rekan-rekan yang lain. Jadi kita belajar itu jangan sampai membatasi diri hanya sebatas lingkup yang kecil. Atau kalau mau jadi pesantren, jangan cukup di satu pesantren ini, mungkin bisa lebih jauh ya. Ini ada Gus Yaya, ini alhamdulillah ini ada teman yang lain. Mungkin kita lebih pada mengerucutnya karena waktu sudah kayak begini. Oh iya, ini waktunya. Ada ini bagaimana memahami tentang takdir dan ikhtiar untuk kita elaborasikan lebih lanjut. Ya. Apa hanya takdir terus tanpa ikhtiar atau ikhtiar saja? Apa yang jadi takdir? Kan itu yang gambarin. Prinsipnya saya ambil prinsipnya. Prinsipnya kalau kita ngomong takdir, Allah dalam segala sesuatu mempunyai kekuasaan penguasaannya. Dalam artian segala sesuatu secara presisi itu sudah ada faqaddarahu taqdira. Sudah ada pengukuran yang sangat pas, rapi, serapi-rapinya. Dalam artian jikalau kita berpikir ini menjadi wabah COVID-19 ini adalah suatu timpahan bencana, ya itu kalau dalam kacamata manusia, tapi jangan lupa ini unsur Allah. Tetapi kalau kita gambarin apakah manusia itu tidak merusak di bumi, ya merusak. Sehingga selaras dengan itu Allah memberikan suatu wabah tepat, tapi itu sebab atau yang membuat itu unsur manusia juga, tidak lepas dari itu. Nah, untuk ikhtiar ini kan kayak kalau dalam segi pemahaman tentang filsafat kebebasan itu dari freedom from untuk freedom to. Orang kan ingin dalam hati meminta karena dosa dan salah kita kepada Allah untuk ini dihilangkan pandemi ini. Nah, baik, terima kasih. Jurusan juga. Yang pertama S2 Hukum Keluarga. S2 Hukum Keluarga. Bukan kajian ini kita bisa mendudukkan antara pemahaman tentang pandemi, tidak lepas juga ada unsur Allah, tidak lepas juga sebab ada unsur manusia yang mempunyai kemampuan untuk merubah juga. Sering pada makna takdir itu qadrunya Allah, tetapi di situ juga manusia memilih merubah, Allah juga mengaminkan, mengiyakan, sehingga kita dudukkan di sini tidak akan lepas manusia antara manusia dan manusia dengan Allah. Kalau kita ngomong ini takdir, ya takdir dari Allah dan juga takdir yang dibuat manusia. Kita memilih untuk bisa freedom from, bebas dari, itu juga karena kita memilih dan juga Allah menerima pilihan kita. Di situ untuk kita pahami, untuk bisa lebih takwa kalau kita kita itu dalam takdirnya itu kita ada takdir yang bisa diusahakan, Gus ya. Ada takdir Allah. Bagaimana konteks, kalau kita kontekskan pada pandemi seperti ini, maka kita juga ini ada Allah telah menentukan dan kita bisa mengusahakan, gitu Gus ya. Jadi kita juga berdoa agar pandemi ini bisa pulih kembali, tapi bukan hanya berdoa, tapi juga dengan usaha. Ikuti protokol pemerintah seperti cuci tangan, pakai masker kalau jalan keluar atau di kerumunan, dan juga yang terakhir
gunakan media-media sosial, teknologi-teknologi untuk dimanfaatkan bagi teman-teman santri, pelajar-pelajar untuk mengisi ketika kita belajar di rumah atau bekerja dari rumah. Betul. Ya, karena itu sudah zamannya ya Gus ya, seperti itu. Betul zamannya. Baik, mungkin sampai di sini dulu dari bincang-bincangan, atau ada yang mau disampaikan sedikit lagi Gus? Semoga kalau kita berdoa, semoga dalam artian semoga kita bisa berjuang karena ada ikhtiar dan sadar untuk ikhtiar kita, dan semoga juga Allah segera merubah karena ada takdirnya Allah. Itu yang menjadi prinsip. Kita juga berdoa dalam segi usaha, dan berdoa segi kita dalam hati meminta karena dosa dan salah kita kepada Allah untuk ini dihilangkan pandemi ini. Nah, baik, terima kasih. Karena waktunya sudah habis nih ya. Karena waktu sudah habis, kita akan berbincang lagi. Sedikit catatan dari saya dari perbincangan hari ini, ada dalil yang sangat kita bisa pegang Gus ya, terkait bagaimana kita takdir kita. Kalau ternyata apa yang harus kita kerjakan pada hari-hari ini terkait pandemi ini, itu seperti dalilnya tadi, innallaha La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah ini tidak akan merubah situasi saat ini kalau kita hanya diam saja atau pasrah saja tapi tanpa bertindak ya. Kita juga harus memulihkan, berusaha memulihkan, tapi kita juga harus berdoa, karena itu dua jalan itu yang bisa menyelamatkan kita dalam kondisi pandemi yang saat ini. Nah, itu mungkin yang bisa menjadi tambahan atau catatan bagi saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan masukan, gabung, ikut ngasih saran. Nah, saya terima kasih yang sangat ya. Apresiasinya saya lebih mengapresiasi buat kalian semuanya. Nanti saksikan kami juga di akun PC Ibnu Kabupaten Pasuruan. PC ya. Luar biasa PC. Nah, ini kita peran-peran pelajar Gus ya. Pelajar-pelajar ini juga harus ikut andil. Jadi teman-teman ini Pasuruan ini juga ingin berkontribusi dalam perkembangan keilmuan atau situasi-situasi yang seperti ini. Betul. Terima kasih teman-teman semuanya. Tetap sehat, tetap semangat belajar, berjuang, bertakwa. Terima kasih. Selamat sore, selamat ngabuburit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.